Revolusi industri yang terjadi di abad 18 atau 19 yang lalu telah mengubah masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya di bidang transportasi ataupun teknologi ataupun senjata-senjata untuk berperang ya, akan tetapi revolusi industri mampu mengubah budaya, sosial, bahkan kesenian. Oleh karenanya, dari sana lahirlah satu gerakan aliran seni yang disebut dengan romantisisme. So, stay tuned. And this is, by the way, let's talk about romanticism. Jadi teman-teman, romanticisme ini adalah satu gerakan aliran seni ya di bidang kesenian yang mempunyai karakter tersendiri di karya-karyanya. Jadi bisa dikatakan romantisisme ini adalah suatu karya yang mencoba untuk melawan revolusi industri, atau lebih tepatnya melawan modernisasi yang terjadi ketika di abad 18 atau 19 yang lalu. Ya, banyak karya-karya yang lahir yang beraliran romantisisme yang mampu untuk menetralisir modernisme yang terjadi di waktu yang silam, atau bahkan mungkin sampai saat ini. Contohnya ada satu pelukis dari Jerman yang bernama Caspar David Friedrich. Dia adalah seorang pelukis dari Jerman yang membuat satu karya yang berjudul Wanderer Above the Sea of Fog. Seorang petualang yang berdiri di atas lautan kabut gitu teman-teman. Di lukisannya itu teman-teman kita bisa melihat seorang pemuda laki-laki ya dengan outfit yang sepertinya mapan. Dia berdiri di atas puncak gunung. Dan yang dilihatnya itu bukan pemandangan yang indah, akan tetapi pemandangan yang diselimuti oleh kabut. Dari karya itu, banyak yang menginterpretasi bahwasanya itu adalah satu karya yang beraliran romantisisme. Jadi kabut di sini itu disimbolkan sebagai sesuatu yang ambigu, yang masih tidak jelas, yang tak terlihat. Sedangkan laki-laki yang mapan ini yaitu seseorang yang sudah berhasil menggapai keinginannya gitu, yang menggapai mimpinya, cita-citanya, ambisinya, obsesinya. Setelah dia berada di puncak, dia terlihat sudah berhasil, dan yang dilihatnya itu adalah kabut, tidak jelas. Jadi seakan-akan lukisan ini bertanya gitu kepada revolusi industri ataupun kepada orang-orang yang selalu berusaha untuk menggapai keinginannya, ambisinya. Seakan-akan bertanya, lalu apa? Gitu. Setelah kita menggapai semua keinginan kita, lalu apa? Lalu apa lagi? Dari sini banyak yang menginterpretasi bahwasanya lukisan Caspar David Friedrich ini aliran romantisisme. Lalu teman-teman bisa juga lihat lukisan lain seperti ada lukisan yang asal pelukis Prancis ya, saya lupa lagi namanya. Satu lukisan yang dimana lukisan tersebut menggambarkan seseorang ya yang sedang memegang bendera Prancis, dan dia terlihat seperti sedang melakukan perlawanan. Nah, dan ketika kita lihat lagi, ternyata lukisan itu adalah lukisan yang menggambarkan revolusi Perancis. Saya sudah bahas tentang revolusi Perancis di video sebelumnya. Lukisan yang dari Perancis ini menggambarkan revolusi Perancis, yang dimana si tokoh-tokoh yang ada di lukisan itu seakan-akan sedang melawan, sedang melakukan pergerakan, sedang melakukan perlawanan terhadap sang raja gitu kan. Lalu kalau di dalam negeri ya, di dalam Indonesia, kita pun bisa melihat lukisannya Raden Saleh ya, yang berjudul Penangkapan Pangeran Diponegoro ya. Sudah ada filmnya ya. Di lukisan itu juga kita bisa melihat suatu perlawanan pribumi terhadap penjajah Belanda gitu. Jadi dari lukisan ini, lukisannya Caspar David, lukisannya yang Liberty of the People ya, Liberty Leading the People, itu judulnya yang revolusi Prancis, dan yang juga Penangkapan Diponegoro, itu semuanya sama-sama memiliki satu cerita gitu, yaitu perlawanan. Romantisisme ini tidak hanya hadir di bidang seni lukis gitu, seni rupa, akan tetapi aliran ini hadir juga di dunia sastra. Pasti teman-teman akan langsung terpikir bahasanya pasti Romeo Juliet. Dan lagi pula roman itu sendiri kan artinya
cerita gitu teman-teman. Romanticisme berarti cerita yang ringan gitu. Ya, kalau di dunia sastra kita bisa melihat satu karya, misalkan kalau di sastra Inggris kita akan bertemu dengan karyanya Mary Shelley yang berjudul Frankenstein. Di situ dijelaskan bagaimana kejamnya atau bagaimana burukan dunia modern. Di situ dijelaskan tokoh bernama Frankenstein, dia menciptakan tokoh yang bernama Frankenstein, dan dimana si Frankenstein yang dia buatnya ini ada sesosok monster yang justru akan menjadi malapetaka bagi si dokter Frankenstein ini gitu teman-teman. Jadi di sini disimbolkan bahwasanya bagaimana manusia sangat ingin menjadi Tuhan, sangat ingin menciptakan sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh Tuhan, membuat makhluk hidup, atau membuat seakan-akan kita adalah raja, atau membuat hidup kita abadi. Itulah yang tadi sekarang teman-teman, bagaimana manusia ingin menjadi seperti sosok Tuhan, seperti di bukunya Yuval ya, Homo Deus gitu, orang-orang yang ingin berusaha menjadi Tuhan. Nah itu adalah tergambarkan di novelnya Mary gitu, di novelnya Frankenstein-nya Mary. Nah di situ banyak pula yang menginterpretasi bahwasanya novel Mary ini merupakan salah satu novel yang beraliran romantisisme. Lalu ada juga di dalam negeri kita bisa membaca novelnya Pramoedya ya, roman tetraloginya Pramoedya Natatur ya, dari Bumi Manusia sampai ke Rumah Kaca. Itu dari keempat novel itu kan kita akan dikenalkan dengan tokoh Mingke yang berusaha untuk melawan penjajahan, seorang pribumi yang berusaha melawan penjajahan melalui tulisan-tulisan. Dari situ Mingke seperti heroik gitu, seperti menjadi hero yang berusaha untuk melawan penjajahan. Tetraloginya Pramoedya Natatur ini merupakan salah satu karya sastra yang beraliran romantisisme. Bukan hanya Mary dan Pram gitu yang beraliran romantisisme di dalam dunia sastra, pasti teman-teman pun akan mendapati banyak lagi karya-karya yang beraliran romantisisme. Dan ketika saya membaca lebih lanjut lagi tentang romantisisme, saya pun kini beranggapan bahwasanya film-film seperti Avenger ya, film-film action ataupun film-film anime seperti One Piece gitu, saya yakin film seperti itu atau anime seperti itu menggunakan aliran seni romantisisme. Kenapa alasannya? Yuk kita akan bahas. Oke, jadi dari contoh-contoh karya yang tadi ya, dari karya seni rupa maupun dari karya seni sastra, kita bisa menyimpulkan bahwasanya romantisisme ini adalah novel yang satu memiliki semangat perlawanan ya, dari novelnya Pramoedya yang Mingke ya, atau dalam lukisannya Revolusi Perancis gitu, kita bisa melihat adanya semangat perlawanan dalam karya tersebut. Yang kedua, romantisisme ini memiliki karakter yang dimana si karyanya itu seakan-akan mengungkapkan isi hatinya gitu secara terang benderang, seperti di karyanya tadi yang Caspar David Friedrich yang lukisan The Wanderer Above the Sea of Fog. Di situ kita bisa melihat bagaimana kebingungan atau ketidakjelasan si lelaki ketika melihat kabut di depannya. Seakan-akan si pembuatnya itu mengungkapkan isi hatinya gitu, bahwasanya dia itu bingung melihat dunia ini tak jelas gitu, melihat masa depan tak jelas gitu. Dan tentunya yang ketiga ini kita bisa tahu bahwasanya karya-karya romantisisme pasti memiliki hero gitu, si tokoh pasti ada satu tokoh yang diherokan yang bisa mengantarkan ide si penulisnya gitu, si pembuatnya. Seperti Mingke kan, situ kan tokoh-tokohnya itu seakan-akan menjadi hero gitu, yang bisa meredakan konfliknya. Makanya saya bilang film-film seperti Avengers, film-film anime seperti One Piece gitu, itu merupakan salah satu karya romantisisme gitu. Soalnya di situ ada hero, ada hasrat, ada emosi, ada juga perlawanan. Bagi saya itulah romantisisme teman-teman, yang dimana suatu karya seni ya yang memiliki semangat perlawanan, baik itu perlawanan terhadap ketidakadilan, perlawanan terhadap diri sendiri, perlawanan terhadap dunia. Itu makanya kenapa saya pernah mendengar jokes ketika kuliah, kenapa sih banyak mahasiswa yang berambut gondrong gitu. Dan alasannya mereka sering mengatakan mereka adalah orang-orang romantik. Jadi karena romantik ini kan orang-orang romantik ya, berarti orang-orang yang menganut aliran romantisisme
yang dimana memiliki semangat perlawanan. Jadi orang-orang yang gondrong ketika kuliah itu mereka sedang melawan sistem. Ya, begitulah sedikit dari saya tentang romantisisme. Silakan teman-teman baca lagi atau telusuri lagi, sebab ayat ini sangat menarik untuk dikaji teman-teman. So, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata. See you next time. Don't forget to like, subscribe, and see you next time. Bye.